Baik saudara, kembali lagi bersama kami di program Mutiara Iman. Nah, setelah tadi kita telah membahas mengenai makna dan juga seberapa pentingnya hablum minannas dalam kehidupan kita. Lalu tadi ada pengaplikasian hablum minannas dalam era digital maupun modern. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengaplikasian juga Bapak, melanjutkan dari yang sebelumnya. Langsung saja ya Bapak ya? Iya. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari, baik di kampus ataupun di tempat kerja maupun dalam lingkup keluarga, seringkali terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan pandangan yang bisa berujung pada konflik. Nah, bagaimana caranya untuk kita agar bisa menjaga hablum minannas agar hubungan tetap harmonis dan tidak mudah retak karena adanya suatu perbedaan? Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Saudara Mutiara Iman, perbedaan merupakan hal yang niscaya atau perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 tersebut dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya kita saling mengenal. Maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebuah perbedaan. Perbedaan adalah suatu keniscayaan. Maka untuk menghindari sebuah perbedaan, sebuah perselisihan, kita membutuhkan sikap yang moderat atau sikap yang tengah-tengah. Kita bisa memunculkan siap menghargai pendapat lain. Kita juga bisa bertoleransi terhadap perbedaan pendapat. Maka dari sikap moderat tersebut kita akan dihindarkan dari perbedaan-perbedaan yang dapat merusak atau merobohkan sebuah persaudaraan. Di sisi yang lain, sikap moderat ini bisa muncul atau bisa lahir seiring dengan perkembangan atau bertambahnya wawasan keilmuan seseorang. Jika kita tidak mengupgrade keilmuan kita maupun wawasan kita, maka sikap moderat ini tidak akan datang pada diri kita. Maka kita harus mau mengupgrade, kita harus mau terus belajar. Kita harus mau terus menimba ilmu supaya kita bisa lebih bijaksana, memiliki sebuah sikap moderat dalam menghadapi dunia yang penuh dengan perbedaan, menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada, dan kita lebih bertoleransi kepada sesama manusia. Oke. Berarti adanya perbedaan pandangan ini bukan suatu masalah ya Pak ya sebenarnya, karena perbedaan pandangan inilah yang membuat kita semakin tahu bahwa masing-masing orang ini berbeda-beda seperti itu ya Pak ya. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Sebagai umat muslim, tentunya kita memiliki panutan terbaik dalam hal menjalin hubungan dengan orang lain, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adakah contoh nyata dari beliau yang bisa dijadikan inspirasi untuk kita dalam menerapkan hablum minannas dalam kehidupan modern saat ini? Baik, terima kasih. Saudara Mutiara Iman, sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan contoh atau keteladanan bagi kita umat Islam. Beliau sebagai seorang nabi tentu memiliki cara-cara khusus atau strategi-strategi khusus dalam rangka menyampaikan risalah kenabiannya. Setidaknya ada 3 poin besar yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam rangka menyampaikan risalahnya. Yang nomor 1 adalah salam.
salam merupakan pendekatan sosial atau social approach yang digunakan oleh Nabi sebagaimana untuk pendekatan sosial dengan masyarakat pada masa itu. Kemudian yang nomor 2, Nabi Muhammad SAW menggunakan pendekatan kalam atau berbicara santun, atau bisa didefinisikan atau bisa dijelaskan sebagai pendekatan verbal. Berbicara santun kepada lawan bicara kita, berbicara santun kepada semua yang kita kenal, berbicara santun kepada setiap orang yang kita temui. Hal ini secara tidak langsung memberikan ibrah atau memberikan keteladanan bagi kita agar kita selalu menjunjung tinggi sopan santun, menjunjung tinggi adab, agar ini menjadi sebuah pembelajaran yang terus dibumikan atau terus diaplikasikan. Kemudian yang nomor 3 adalah to'am atau memberikan makan. Nabi Muhammad SAW merupakan contoh pribadi yang sangat dermawan. Memberikan makan kepada fakir miskin, bersedekah, merupakan contoh keteladanan dari Nabi Muhammad SAW. Ketiga ini, baik itu salam, kalam, dan to'am, harus kita hidupkan dalam berperilaku dengan masyarakat. Karena keilmuan jangan sampai hanya pada tataran teoritis saja, tetapi juga harus membumi dan menjadi praksis dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, teman-teman atau saudara Mutiara Iman supaya bisa mengaplikasikan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita dalam beragama Islam. Oke, baik. Pembahasan tentang materi kita kali ini bisa disimpulkan bahwa hablum minanas ini adalah sebuah konsep yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tadi ada beberapa pengaplikasian, baik di era digital maupun di era modern, bahwa kita harus selalu berbuat baik kepada sesama manusia, baik itu tetangga kita, keluarga kita, maupun kepada diri kita sendiri. Lalu yang tadi telah Bapak sampaikan bahwa teladan Nabi Muhammad SAW ada 3 prinsip atau 3 unsur. Yang pertama yaitu kalam, yang kedua yaitu ada to'am, dan yang ke salam, kalam dan to'am. Oke, seperti itu. Saudara, itulah tadi pembahasan kita mengenai hablum minanas secara mendalam. Semoga dapat memberikan inspirasi bagi semua yang menyaksikan untuk terus membangun hubungan yang baik kepada sesama manusia. Demikian episode Mutiara Iman kali ini. Saya, Hanifah Salsabila, mewakili tim yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.